jauh gapnya dia menuju berat badan ideal, maka dia semakin cepat bisa menurunkan berat badan. Semakin dekat gapnya dengan berat badan ideal, itu akan turunnya semakin pelan. Kalau saya punya klien, dia pingin turunnya cuma lemaknya aja, adalah harus latihan strength training. Terus fokus tambah kuat. Fokus tambah kuat, makan proteinnya kalau bisa 1,5 sampai 2 kali berat badan. Artinya prioritasin protein dan juga sayuran. Kenapa sayuran? Karena sayuran itu kalorinya kecil. Kalian makan volume yang banyak, perut kalian kenyang dan dia mengandung serat. Oke. Orang Jepang makan nasi, orang China makan nasi, orang Indonesia juga makan nasi. Tapi kenapa antara Jepang, China, sama orang Indonesia, kenapa ya orang Indonesia lebih susah menurunkan berat badan? Tingkat obesitas di negara Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada China sama Indonesia. Coba kita jawab bersama dengan Coach Yoga. Oke, Coach Yoga, thank you Coach Yoga sudah hadir di sini Coach Yoga. Coach Yoga, di konten kali ini kita tuh mau bahas tentang masalah kenapa atau gini, cara turun berat badan yang bener tuh sebenarnya tuh kayak gimana nih? Apalagi Coach Yoga kan juga sering ini selalu ngobrolin atau menyuarakan tentang intermittent fasting kan gitu kan. Ya itu salah satu hal yang memang cocok untuk kalian. Ada yang mungkin cocoknya keto diet, ada yang cocoknya mungkin diet apapun itu kan terserah kan. Tetap hubungannya atau benang merahnya sama defisit kalori kan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas itu Coach Yoga, kita konteks dulu, kenalan dulu Coach Yoga itu siapa. Terus ya apapun itu, silakan Coach Yoga, konteks dulu. Halo, saya Coach Yoga dari Go Out Bali. Jadi keseharian saya biasanya adalah mengajar klien dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Jadi sesuai dengan tema yang kita akan bahas hari ini mengenai diet. Kenapa sih orang Cina, orang Jepang itu makan nasi, tapi orang Indonesia juga makan nasi lebih gampang gemuk daripada orang Cina dan Jepang? Tahu nggak jawabannya apa kira-kira teman-teman? Dari POV saya sebagai seorang coach, melihat dari sisi aktivitas orang Cina dan Jepang itu, kesehariannya mereka pergi bekerja, melakukan aktivitas fisik, yaitu jalan kaki. Sedangkan kita tahu kalau di Indonesia kendaraan umum, bahkan sepeda motor itu sangat banyak. Jadi dia untuk beli makan itu lebih pakai motor atau bahkan Gojek gitu. Kalau di sana naik ke kantor beli makan biasanya beli sendiri jalan kaki. Jadi ada aktivitas fisik dulu, ngeluarin kalori dulu ketika untuk proses mendapatkan makanan. Nah, itu yang pertama dari segi aktivitas fisik. Terus kalau dari segi dietnya gimana sih? Kalau di Indonesia sendiri kita tahu kan makanan yang tersedia di sini enak-enak ya teman-teman. Tapi dari segi makrosnya atau apa namanya nutrisinya itu kebanyakan karbohidrat dan lemak. Nah, karbohidrat dan lemak. Contohnya apa sih? Misalnya kayak somai gitu dah, atau enggak batagor gitu misalnya. Batagor kan itu tepung, terus dikasih bumbu kacang. Habis itu dalamnya ada tepung lagi, yang ada ikannya lah kurang lebih sedikit gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Jepang kita tahu apa? Sushi, sashimi, ya mungkin paling jeleknya ya ramen gitu misalnya. Tapi di ramennya ada telurnya, ada sayurnya misalnya. Kalau di Indonesia bisa makan nasi campur mie gitu. Karbo ketemu karbo. Berarti intinya kalau misalnya antara apa sih perbedaan Jepang, China sama Indonesia, salah satunya adalah karena behaviornya kalau orang-orang sana itu jauh lebih aktif daripada kita. Tapi saya ini pengen kontra ini, karena saya kan orang Indonesia nih Coach Yoga. Ya Coach Yoga nggak bisa gitu dong. Jepang dia punya dia traktor, dia punya trotoar untuk jalan. Tapi kan orang Indonesia nggak punya. Terus Jepang ada pohon-pohonannya rimbun. Orang Indonesia kan pohon-pohonannya kan ditebang semua gitu. Itu gimana dong Coach Yoga? Kan aku nggak bisa lebih aktif jadinya. Sebenarnya
kita kan di Indonesia ada trotoar juga, cuman masalahnya adalah pengguna trotoar kadang juga pengguna sepeda motor, suka nyalip-nyalip gitu kan. Cuma mencari waktu untuk menggunakan aktivitas fisik yang kita butuhkan tuh penting sih. Kalau misalnya memang nggak bisa jalan kaki di tempat umum gitu, setidaknya sediakan waktu untuk mungkin pergi ke gym, treadmill, jalan kaki, atau pergi ke lapangan deh. Sesimpel pergi ke lapangan, terus lakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki berapa ribu langkah. Dan sesimpel kemarin saya baru keinget nih, ada salah satu profesor dari Universitas Houston kalau nggak salah, namanya Mark Hamilton. Dia membicarakan gimana sih caranya kita membakar gula tanpa kita melakukan aktivitas fisik yang melelahkan. Oke. Oke. Caranya kira-kira aku cari tahu nggak? Sebenarnya simpel sekali ya. Simpel dengan melakukan soleus push up. Oke, soleus push up. Ini saya juga baru tahu bahwa otot soleus yang ada di kaki kita itu dekat betis itu pembakaran gulanya itu bahkan bisa 5 kali lebih banyak daripada otot yang lain. Kenapa? Karena dia nggak perlu insulin menaikkan gula darah dulu, baru bisa pakai si gulanya untuk sebagai energi. Dia nggak, dia langsung ngambil energi dari darah untuk sebagai energi untuk digunakan pada saat dia melakukan aktivitasnya. Oke. Berarti soleus itu berarti salah satu kegiatan fisik yang bisa dilakukan. Dominan bekerja itu berarti pada saat jalan? Enggak malah. Pada saat duduk seperti ini, pada biasanya saat duduk, saya praktein udah mungkin hampir 2 minggu kali ya. Dan itu terbukti ya, karena saya suka cek gula darah juga gitu. Duduk terus diapain? Duduk, lalu kita jinjit-jinjit kayak gini, Coach. Itu dilakuin mungkin sekitar 3-5 menit tanpa henti gitu. Dan itu kan artinya orang-orang yang kantoran, orang-orang yang banyak duduk di depan meja bisa ngelakuin gerakan ini dan membakar gula dengan cepat gitu. Oke, karena kebetulan otot soleus ini memang otot yang spesifik, memang membutuhkan lebih banyak gula dijadikan sebagai sumber energi. Berarti otot soleus kalian harus soleus kalian tuh harus di ini guys, harus digerakkan gitu. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di kantoran gitu. Berarti kalian bisa ngetik sambil jinjit-jinjit gini gitu. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu ngetik kok kayak orang jahit gitu gini? Oh, kamu bisa jelasin ini karena ini menurut Coach Yoga ini gitu. Yang Coach Yoga pelajari di profesor tersebut itu kayak gini gitu. Jadi biar sama-sama satu kantor, sama-sama sehat gitu. Oke, Coach Yoga tadi ngomongin tentang ini dong, tentang makanan Indonesia kan ini enak-enak gitu. Tapi kan makanan Jepang juga enak-enak kan sebenarnya. Makanan China saya nggak tahu sih, tapi kayaknya Fuyung Hai itu makanan China ya. Itu kan enak-enak juga. Nah, apa yang membuat menurut Coach Yoga, kenapa menu Indonesia itu kok lebih banyak, yang Coach Yoga tahu aja ya, kok lebih banyak karbohidratnya ya daripada proteinnya? Apa yang membuat itu ya kira-kira? Apa karena leluhur kita? Apa ya? Kenapa ya? Satu mungkin dari leluhur gitu ya, dari makanan sehari-hari yang dimakan. Yang kedua menurut saya mungkin harga protein hewani khususnya ya, mahal mungkin di Indonesia, dan daya beli masyarakatnya itu kurang, Coach. Nah, itu satu. Kemampuan untuk membelinya itu lebih susah. Terus ada lagi nggak kira-kira? Kira-kira terus kesadaran pentingnya protein untuk selain untuk zat pembangun gitu ya, dan itu sangat minim gitu dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Iya bener juga. Kalau saya sama ini juga deh kayaknya tentang masyarakat Indonesia kan oke lah, yang Gen Z itu kayaknya udah well educated banget kan. Dia tuh tanpa kita ngomongin tentang defisit kalori, orang Gen Z yang baru join tuh dia tuh udah ngerti dengan defisit kalori. Tapi kan teman-teman kita yang generasi baby boomer, yang milenial itu kan kadang kan nggak ngerti, nggak ada, karena tidak pernah ada di ranah sana, sehingga harus diajarin ulang. Nah, biasanya memang member-member yang baru join kita ajarin, baru ngerti dengan defisit kalori itu apa, kenapa kok makan tuh high protein, kenapa kok olahan itu sangat penting, karena berhubungan sama kalori juga kan gitu. Semakin olahannya jelek kalorinya semakin tinggi kan, kayak gitu kan. Nah,
itu hubungannya pasti sama hal-hal yang seperti itu toh. Nah, kalau menurut saya, kenapa kok orang Indonesia itu salah satunya bukan karena murah aja menurut saya. Orang-orang nasi campur itu kenapa kok jualannya tuh mie itu dianggap lauk karena bukan hanya karena murah aja sebenarnya, tapi lebih kepada karena yang membeli juga dia itu nggak well educated gitu. Jadi dia tuh nggak tahu dengan. Coba kalau misalnya semua orang Indonesia tuh well educated tentang makronutrisi ya. Kalau misalnya dia obes, berarti caranya memang harus sedikit di-cut dulu. Ya, misalnya carbsnya di-cut dulu misalnya. Lebih banyak yang proteinnya yang tinggi misalnya gitu ya. Tapi karena dia nggak ngerti mungkin dari karbohidrat itu apa sih, protein itu apa, terus lemak itu apa, dia tuh nggak ngerti. Terus yang kedua, bahkan dia tuh nggak sadar kalau dia tuh obesitas misalnya kayak gitu-gitu kan. Itu kan yang membuat daya atau customer yang mau membeli nasi campur ini kan nggak well educated kan. Jadi akhirnya mereka, oh ya udah aku beli mie aja. Akhirnya orang yang jual pun, oh mie ku laku terus besok jualan mie lagi gitu. Mie ku laku terus besok jualan mie lagi kan gitu. Tapi coba kalau misalnya banyak yang tidak memilih nasi mie, tapi nasi langsung ayam, sop ayam misalnya tuh sama sop gitu misalnya. Itu mungkin penjual juga akan berpikir kayaknya mie ku nggak laku deh, orang-orang udah lebih pinter deh gitu. Nah tapi problemnya terlalu kompleks sebenarnya ya. Beda sama kayak Jepang, itu kan memang sudah tersistematis gitu loh dari dulu memang. Ya secara sushi itu udah dari dulu dia. Jadi konsep makanannya itu juga seperti itu kan kayak gitu. Nah, itu kan salah satu faktor yang secara makro memang orang Indonesia kan susah banget untuk itu. Nah, ada nggak coach Yoga? Kalau ada klien yang minta, ada nggak coach jalan pintas supaya 1 bulan aku turun cepat gitu? 1 bulan turun cepat? Turun cepat banget gitu. Ada. Nah, itu gimana itu? Tergantung turunnya berapa dulu. Berapa dulu. Kan tadi menyambung ke pertanyaannya Coach Adit, ada bertanya kalau nggak salah Coach Puri ya tadi. Idealnya kita turun berat badan tuh berapa sih bagusnya gitu dalam sebulan. Kalau berdasarkan penelitian sih bagusnya 2 kilo per bulan. Oke, 2 kilo. Nah, kenapa 2 kilo? Karena kalau lebih dari 2 kilo kemungkinan muscle yang turun juga tinggi. Oke, kemungkinan muscle yang turun juga tinggi. Tapi bergantung juga kalau misalnya orangnya itu obesitas banget gitu ya. Artinya sampai benar-benar besar banget orangnya, itu memungkinkan turun 5 kilo kok dalam sebulan. Oke. Semakin jauh gapnya dia menuju berat badan ideal, maka dia semakin cepat bisa menurunkan berat badan. Semakin dekat gapnya dengan berat badan ideal, itu akan turunnya semakin pelan. Oke guys, itu rumus yang paling penting sih. Itu karena orang itu kan suka berekspektasi gini, tahu nih, spill lah Lisa Blackpink berat badannya berapa. Yeah. Oh ternyata update di Insta Story Lisa Blackpink, jebret ternyata, halo guys berat badanku sekarang 49. Oke, 49. Salah satu ini followersnya yang mana klien kita gitu ya, lihat terus loh berat badannya 49, dia masih 70 ini. Ngomong ke Coach Yoga, Coach Yoga, aku mau kayak Lisa Blackpink berat badanku 49, karena bagi dia dengan berat badan kayak Lisa Blackpink, badan dia akan kayak Lisa Blackpink kan sebenarnya kan. Padahal sebenarnya nggak gitu guys, karena bagaimanapun juga tadi yang Coach Yoga bilang, at least setidaknya kalau berat badanmu mendekati ideal, ya setidaknya targetnya 2 kilo setiap bulan. Setiap bulannya 2 kilo gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya seminggu turunnya cuman 0,5 kilo gitu misalnya. Itu udah progres dan kalian harus apresiasi hal-hal kecil itu kayak gitu. Nah, dan kemarin tuh saya punya klien Coach, itu dia nggak di timbangan tuh nggak kelihatan turun cuma paling sekilo, 2 kilo. Saya bilang indikator penurunan berat badan tuh nggak selalu itu di timbangan ya teman-teman, tapi bisa dari lingkar tubuh, dan itu yang lebih penting sebenarnya, lingkar tubuh. Atau nggak cari celana jeans deh, celana jeans yang tadinya kalian pakainya sesak gitu, susah dipakai, sekarang tambah longgar nggak, padahal berat badan kalian cuma turun sekilo atau bahkan mungkin sama. Itu artinya udah ada penurunan lemak, dan itu jauh lebih bagus menurut saya. Oke. Berarti untuk kita jadi untuk kalian teman-teman yang ingin mulai olahraga untuk turunin berat badan, fokusnya bukan hanya tentang kalian itu turun timbangan. Timbangan aja, karena
akan nggak realistis kalau kalian pamer berat badanku sekarang segini. Kalau kalian cerita ke teman-teman kalian nggak percaya, masa kalian setiap hari bawa timbangan nih lo, coba lihat nih lo timbanganku segini, kan nggak mungkin. Ada banyak cara, salah satunya adalah secara visual tadi atau dengan melakukan pengukuran dari celana jeans, itu kan udah hal yang paling sederhana kan. Atau yang kedua, pencapaian olahraga kan bukan hanya tentang turun berat badan, tapi juga dari naik tangga ngos-ngosan menjadi nggak ngos-ngosan itu. Jadi kayak gitu. Oke, kita nyambung ke Q&A, Coach Yoga. Boleh, Coach. Ada 3 pertanyaan lagi dari Coach Citra, Coach Yoga. Coach Citra ini tanya, bagaimana kita tetap mempertahankan kekuatan agar sama seperti pada waktu bulking. Terus pada saat kita berada pada fase cutting. Itu gimana, Coach? Kebetulan saya lagi cutting juga. Nah, pada saat cutting kita kan idealnya ingin menurunkan lemak semaksimal mungkin, tapi mempertahankan otot semaksimal mungkin juga. Nah, yang tentunya artinya kita latihan itu tidak ada perbedaan sebenarnya dengan waktu kita saat bulking. Artinya bebannya kalau bisa beban maksimal juga. Tapi pada faktanya di lapangan ketika kita cutting, karena kita mengurangi sumber energi seperti karbohidrat, otomatis bebannya pasti akan turun juga. Pertanyaannya Coach Citra bagus. Jadi gimana caranya mempertahankan biar bebannya tetap sama pada saat bulking menuju cutting gitu kan? Caranya ada namanya carb cycling. Biasa saya lakuin kayak carb cycling. Misalnya kita anggap lagi kalori defisit. Kalori defisit saya biasanya makan 3.000 kalori, terus saya konsumsi defisitnya 500 jadi 2.500. Nah, di hari pertama sampai hari keempat gitu biasanya saya tetap low carbs. Low carbs. Tahu low carbsnya dari mana? Biasanya saya konsumsi carbs harian, teman-teman tuh yang bagus menurut kalau nggak salah dari WHO kalau nggak salah ya, saya kemarin baca itu adalah 2-3 kali berat badan. Itu. Tapi saya makannya cuma 1 kali berat badan saya atau 1,5 kali berat badan saya. Misalnya berat badan saya 80, berarti saya makannya cuma 80 gram carb sampai 115 misalnya gitu kan. 115 carbs. Itu otomatis kita nggak usah terlalu ngoyo pada saat latihan di hari itu. Ya udah, kita fokus ke form, kita fokus ke muscle connection, time under tension. Nah, pada hari ke-5 sampai hari ke-7 itu jumlah carbsnya itu teman-teman bisa naikin. Balikin ke 3 kali berat badan. Nah, tapi kan nanti komposisi makrosnya berubah. Iya. Komposisi proteinnya malah diturunin. Nah, tapi tetap dapat 1,5 kali berat badan lah. Tapi carbsnya yang dinaikin sampai 3 kali berat badan, fatnya tetap rendah gitu. Karena saya menjalani diet itu carbsnya medium, low fat, sama high protein biasanya. Yang cocok di badan saya seperti itu ya teman-teman. Mungkin di teman-teman yang lain beda gitu, nggak tahu ya. Harus riset by myself gitu, by yourself. Jadi pada saat carb cycling makan sekitar 3 kali carbsnya, 3 kali berat badan dari karbohidratnya. Terus dilakuin selama 2-3 hari. Biasanya di hari keempat itu akan terjadi peningkatan angkatan. Bahkan di saya mungkin di hari kedua udah terasa dia jadinya. Energinya melonjak. Nah, di hari itu kalian bisa maksimalkan dengan mengejar PR atau mungkin mengangkat beban yang sama aja gitu. Setelah itu ada hari berikutnya nggak? Hari berikutnya turun lagi. Jadi dia karena kan kita cutting. Dan seperti yang kita tahu karbohidrat itu mengikat air dia. Nanti kalau teman-teman, wah naik lagi berat badanku gitu. Padahal yang sebenarnya naik itu kan berat air sebenarnya karena karbohidrat mengikat air dalam otot. Berarti artinya kalau misalnya ini kan Coach Citra yang tanya. Saya sebagai Coach Citra ini. Saya sebagai Coach Citra misalnya saya sebagai Coach Citra ya. Misalnya pada saat deadlift dia cycling low carbsnya kan ini 4 hari ya. 3-4 hari ya. 4 hari misalnya. Deadlift 100 kilo. Terus pada saat high carbsnya 2-3 hari tadi ya. Itu deadliftnya 100 kilo. Terus hari keempat pada saat low carbs itu deadliftnya masih 100 kilo.
Berarti itu kira-kira coach Citra malas naikin berat deadliftnya atau karena dia nggak mampu? Mungkin berarti si carb cyclingnya belum bekerja. Mungkin harus lebih panjang lagi di badannya Coach Citra gitu. Oke. Berarti tetap ini ya, tergantung reaktif badan kita itu memang terima atau yang kedua enggak. memang mungkin badannya si Coach Citra itu lagi fatigue aja, capek. Oke. Akan ada namanya central nervous system gitu ya, sistem saraf pusat. Mungkin udah terlalu sering dihajar beban berat terus, badannya capek, nggak pernah di load gitu. Kayak saya dulu nggak pernah di load gitu, badannya capek, udah carb cycling, kok nggak naik-naik juga beban angkatannya, stuck. Akhirnya diturunin lagi bebannya, habis itu turuninnya mungkin nggak usah jauh-jauh, nggak sampai 50%, mungkin 70% dari beban maksimal gitu. Nah, fokus ke form sampai kita merasa tubuh kita itu pulih, baru incar beban maksimal lagi. Oke. Gitu Coach Citra. Oke. Pasti kamu mau muscle up ya. Mau pull up. Pull up udah bisa kan dia? Udah. Pull up udah bisa, tinggal Ya, muscle up bisa. katanya dia. Coach Citra pull up udah bisa. Udah kayaknya. Udah bisa pull up. Oke, lanjut. Coach Dila, izin bertanya Coach Yoga. Saya sering dengar kalau mau turun berat badan pasti harus kehilangan massa otot juga. Apakah itu benar-benar terjadi, Coach? Bagaimana caranya agar penurunan berat badan member fokus ke lemak aja tanpa membuat otot yang sudah dibangun hilang? Oke. Jawabannya sih ada dua sebenarnya. Iya dan tidak. Nah, iya itu kenapa bisa turun massa otot? Karena dia nggak latihan strength training atau latihan beban, hanya fokus kardio aja dan diet misalnya diet. gitu. Dan dietnya biasanya ekstrim, diet ekstrim, makan 1000 kalori gitu, diet ala Lisa Blackpink gitu, atau diet ala IU kan terkenal. Oke. Diet ala Ayu itu apa? IU itu salah satu penyanyi Korea, Coach. Dia makannya pagi misalnya ubi aja gitu. Ayu, Korea Ayu. IU tulisannya. Oke. Kalau Indonesia Ayu. Ayu, oke. Itu Korea ya. Oke, Korea. dietnya apa? Kalau nggak salah makan paginya ubi, terus siangnya makan telur gitu, malam makannya sayur sama ubi lagi gitu. Oke. Jadi kan kalorinya paling nggak sampai 1000 malah. Tapi juga malnutrisi juga nggak sih? Nutrisi kekurangan protein ya segala macam. Nggak tahu sih gimana K-popers. Sorry nggak ngerti. Nah, biar nggak salah ya. Tak tarik lagi dah. sorry. Ya, Ya, oke. Terus yang tidaknya? Tidaknya kalau pingin turun berat badan seperti yang Coach Dila tadi tanyain di klien kita gitu, kalau saya punya klien dia pingin turunnya cuma lemaknya aja, adalah harus latihan strength training. Terus fokus tambah kuat, makan proteinnya kalau bisa 1,5 sampai 2 kali berat badan. Artinya prioritasin protein dan juga sayuran. Kenapa sayuran? Karena sayuran itu kalorinya kecil. Kalian makan volume yang banyak, perut kalian kenyang dan dia mengandung serat gitu. Oke. Carbs secukupnya. Oke. Coach Dila di sini kan masih tergolong angkatan coach yang cukup baru di Go Workout Surabaya. Nah, mungkin definisi ininya Coach Yoga, definisi apa? Tambah kuatnya mungkin dia tuh nggak ngerti. Definisi tambah kuat sebagai klien tuh apa sih Coach Yoga? Oke, definisi tambah kuat tuh kan bahasa kerennya progressive overload. Oh ya, oke. Artinya meningkatkan intensitas latihan kita daripada yang sebelumnya. Oke. Try and harder than last time gitu. Oke. Nah, misalnya di pertemuan ini kliennya bisa ngelakuin goblet squat 10 kilo, 10 repetisi. Oke. Di pertemuan berikutnya kita coba 11 repetisi. Artinya kan dia nambah 1 repetisi itu. Oke, berarti tadi dari Coach Dila tuh kayak gitu, dari Coach Yoga tuh kayak gitu ya Coach Dila ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Coach Ade dari Samarinda. Untuk Coach Yoga, kenapa dalam proses defisit kalori kita bisa mengalami stuck, padahal tetap konsisten dengan program yang sudah diberikan? Nah, biasanya kenapa bisa stuck itu karena kan misal ada klien namanya Indi. Si Indi ini tadinya berat badannya 70 kilo. Oke. Nah, kita hitungin TDII-nya si Indi ini, TDII-nya untuk mempertahankan berat badan di 70 kilo adalah misalnya anggap 2100
2100 kalori. Oke. Oke, 2100 kalori. Artinya kalau pengen turun berat badan, Indi harus makan kurang dari 2100 kalori. Oke. Nah, habis itu si Indi kita turunkan kalorinya 500, berarti 2100 kurang 500 itu 1600. Makan di 1600 kalori, akhirnya berat badannya turun dong. Turun ke berapa? 67 kilo. Nah, setelah 67, makan di 1600, berat badannya ini nggak turun-turun lagi. Oke. Nah, kira-kira apa yang harus dilakuin? Nah, tadi kan titik awalnya adalah berat 70 kilo, makannya 2100 kalori untuk maintenance kalorinya. Sedangkan di 67 kilo itu berarti maintenance kalorinya udah berubah dong. Oke. Nah, jadi kita hitungin ulang lagi, riset ulang berapa kalori maintenance-nya Indi, kita turunin lagi kalorinya gitu. Oke. Berarti sebanyak apapun kita punya klien, sepinter apapun kita pegang rumus kalori itu, tetap harus by riset dulu kan. By riset. Nggak mungkin kita rumusnya tuh gini loh Kak gitu. Nggak mungkin gitu ya. Tetap kita harus riset. Oke Kak, kita coba sekarang Kakak makan segini deh gitu. Iya kan? Nanti kalau ternyata naik, Kak coba deh sekarang makan segini, karena bagaimanapun juga memang butuh waktu as a coach untuk cari tahu maintenance kalorinya si klien ini berapa. Itu kita memang harus butuh waktu memang untuk itu. Gitu ya Coach Ade. Oke, itu aja dari Coach Yoga. Thank you Coach Yoga sudah hadir. Kalau nanti Coach Yoga, kalau nanti ada teman-teman yang mau cari Coach Yoga, IG-nya apa Coach Yoga? IG-nya di coach_yoga 1. Oh iya, kenapa 1 Coach Yoga? Karena kenapa 1? Karena coach_yoga udah dipakai. Oke, nanti satu pesan dari saya. Berat badan kalian tidak bisa disamakan sama Lisa Blackpink, udah itu. Thank you semua. Thank you.